Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat terus Mbak ning perantauan, amin. Muga-muga dijauhkan dari mara bahaya, amin. Muga-muga dipermudah urusannya panjenengan semuanya, dan muga-muga sampean dijauhkan dari mara bahaya setiap bulannya. Muga-muga sampean bisa ngumpulin duit, terus pulang ke kampung halaman tanpa halangan apapun, tanpa kekurangan apapun. Terus tabungannya sampean cukup banyak, menjadi ladang barokah bagi sampean sendiri ya Mbak. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, Mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas informasi yang sedang beredar dan juga ada kasus curhatan teman kita. Jadi kita langsung aja ke pembahasan yang pertama. Jadi Mbak, ada informasi tentang teman kita ini yang pulang, dia ini diputus kontrak secara interminit oleh majikannya. Tapi orang tuanya ini tidak pernah kedatangan anaknya ini. Jadi bisa dinyatakan hilang atau menghilangkan diri. Mbak pasti ada gambaran setelah mendengarkan video ini. Kronologinya, nama beliau yaitu Mbak Raisatus Zakiyah. Beliau umurnya 34 tahun dan biasanya beliau ini terkenal atau nama panggilan di teman-temannya ini namanya Mbak Ika. Jadi beliau ini berasal dari Lumajang, Jawa Timur. Kerja ke Hong Kong ini pertama kali tanggal 2 Juni 2025. Jadi tahun kemarin. Setelah dia kerja dapat sekisaran 11 bulan, kemudian beliau diinterminit karena tanggal 31 Maret 2026, jadi akhir bulan ya. Jadi menurut pandangan saya, kalau Mbak Ika ini dinotis oleh majikannya karena tanggal 1 April dia udah dapat tiket. Nah, setelah beliau mengalami pemutusan kontrak kerja April jam 1 siang, ini dipulangkan Mbak ke kampung halaman. Menurut keterangan dari agensinya ini atau anak buah dari agensi ini hanya mengantarkan Mbak Ika ini di bawah flat saja, karena di situ kan ada base dari tempat bawah flat building house Mbak Ika ini menuju bandara. Jadi itu kenapa sama agensinya ini cuman dibantu menunggu base menuju bandara. Nah, ketika base itu datang, staf agensi ini, anak buah agensi ini pulang ke building house Mbak. Mungkin menurut agensi, menurut teman-temannya, ini Mbak Ika kan udah dewasa 34 tahun, masa nggak tahu? Pasti sudah tahu. Tapi agensi dan para staf dan teman-temannya ini tidak mengetahui kalau akhirnya Mbak Ika ini kabur. Entah itu kabur atau memang tidak sampai pulang ke rumah atau ke keluarganya. Dan ini kuatkan orang tua dari Mbak Ika ini telepon Mbak, telepon ke agensi sekitaran tanggal 3 April. Jadi pihak keluarga ini mengetahui tanggal 3 April. Jadi selang 2 hari 3 harian baru ada kabar kalau Mbak Ika ini sebenarnya pulang. Karena menurut keterangan dari keluarga mereka, telepon terakhir kali ini sekitaran tanggal 31 Maret Mbak. Iki telepon terakhir ke keluarganya. Jadi ketika telepon terakhir tanggal 31 Maret ini, keluarga mengetahui kalau beliau ini diputus kontrak kerja oleh majikannya, itu pasti. Jadi memberitahulah ke orang rumah, Mak, Pak, aku diputus kontrak kerja. Jadi sekali lagi Mbak Ika ini emang udah nikah, tetapi nikah kui enggak jadi sama suaminya atau cerai Mbak. Jadi itu kenapa yang mencari itu adalah orang tuanya si Mbak Ika. Jadi di telepon pertama, di telepon untuk terakhir kalinya di tanggal 31 Maret sejak pemutusan kontrak kerja. Nah, dikirain orang tuanya ini dia masih tinggal di Hong Kong, mencari majikan di Hong Kong. Ternyata orang tuanya dapat kabar tanggal 3 April kalau beliau ini sebenarnya sudah pulang. Ya, orang tuanya kaget lah, pihak keluarganya tak kaget lah. Loh, kalau anakku ini tanggal 1 April 2026 dia ini pulang ke Indonesia, dia udah naik pesawat, secara otomatis paling lama seandainya lambat yo, iki pasti tanggal 2 April 2026 iki seharusnya sudah sampai ke pihak keluarga, tapi nyatanya sampai 3 April Mbak Ika itu tidak ada kabar. Makanya pihak keluarga
dan juga pihak agensi dan teman-teman yang lain ini menyebarkan kasus tidak pulangnya teman kita yang bernama Mbak Raisyatus Zakaria ini. Jadi kalau teman-teman ini tahu nih keberadaan beliau, silakan komen atau mungkin langsung kan kawan ini membuat status di grup EMI Hong Kong. Oh, aku baru lihat tanggal 2 April 2026. Iki Mbak kayaknya kemakau dan sebagainya. Jadi kalau mbak-mbak mengetahui silakan langsung bikin status kirim di grup PMI Hong Kong. Nah, bagaimana kalau seandainya pihak keluarga Anda ini hilang atau mungkin melarikan diri dan sebagainya? Maka jalan-jalan satu-satunya yang harus Anda lakukan adalah meminta bantuan KJRI Hong Kong. Jadi entah itu pihak keluarga atau pihak dari agensi ini harus melaporkan kasus ini ke KJRI Hong Kong. Nanti KJRI Hong Kong jika ini benar-benar kasusnya urgent, ini bisa minta bantuan ke kepolisian Hong Kong belum pulang-pulang atau belum sampai ke Indonesia. Jadi nanti dari kepolisian ini ditembuskan ke imigrasi. Nanti pengecekan Mbak di imigrasi ini datanya anak ini udah pulang bener atau dianya ini ke Makau, ke Cina dan sebagainya. Atau mungkin dia ini pergi ke negara lain. Jadi nanti di situ ada informasi lebih jelasnya lagi. Jadi kalau pihak keluarga ini benar-benar mencari keberadaan saudara kita ini atau anaknya ini, silakan yuk langsung minta bantuan ke KJRI Hong Kong. Ini pesan saya karena kalau dibiarkan nih takutnya mbaknya ini kena kasus dagang orang. Takutnya seperti itu karena kita tahu bahwa hal-hal seperti ini memang bukan menjadi hal yang tabu. Nah, lebih parahnya lagi OS di negara orang kemudian ikut sindikat kejahatan yang udah kita sering banget bahas. Jadi Mbak Indonesia ini nggak pengen pulang, akhirnya dianya OS di negara orang. Yokui akhirnya karena nggak punya duit, nggak punya biaya hidup, karena kita tahu di Hong Kong semuanya serba mahal akhir dan juga ikut kejahatan. Ini yang saya takutkan. Moga-moga enggak lah. Moga-moga mbaknya udah pulang atau mungkin mbaknya lagi mampir kemana-mana itu loh ya. Itu moga-moga keinginan kita. Oke, kita bakal bahas kasus yang kedua. Ininya kalau ada kabar ya mbak ya. Oke, ini ada kasus teman-teman kita. Jadi ini C minta solusinya piye ya ku kakekku karo nenekku ki mari kena hipnotis penipuan telepon kemarin. Jadi scammer online. Iki cerita nih kemarin siang iki kakek ditelepon sama perempuan. Teleponnya lama banget dari jam 1 siang sampai jam 9 malam. Teleponnya iki nggak kelar-kelar. Terus nek kamar mbak sampai aku ki curiga kakek saja loh sing teleponan dan kui di kamar bahasa nih yang penelpon cewek itu pakai bahasa Mandarin. Jadi Mbak ini nggak paham. Kemudian tiba-tiba uangin kakek di bank lewat Alipay, tak cek ini transfer sebanyak 50.000 Hong Kong dolar yang pertama. Kemudian yang kedua ketransfer sebanyak 30 Hong Kong dolar, yang ketiga 40.000 Hong Kong dolar, yang keempat 45.000 Hong Kong dolar, kemudian yang ke 50.000 Hong Kong dolar dan yang keenam 49.000 Hong Kong dolar. Jadi setara hampir 600 jutaan. Habis ditelepon selama itu kakek keringat dingin pucet. Khawatir aku tak kei minum kakekku itu. Terus aku tanyain, transaksi sebanyak itu buat apa mbah? Terus mbah wedok iki juga pikon nggak ngerti apa-apa. Jadi mbak ini jawabnya jaga kakek dan nenek. Nah sedangkan si nenek iki orangnya memang sudah pikun lumpuh. Nah sedangkan kakek iki masih bisa menerima telepon dan masih bisa berpikir dengan baik. Makanya iseng kena scammer ini, scammer love kayaknya mbak ya. Ini si kakek ini karena sudah mengetahui dia terkena hipnotis, dia langsung sama mbak ini datang ke kantor polisi. Jadi melaporkan kasus transfer atau scammer love ini ke kantor polisi. Tetapi yang menjadi kejanggalan kita semuanya dan termasuk mbak ini, kok bisa udah kasus sebanyak itu transfer ke rekening orang lain, tapi si kakek ini bilang nggak usah ngomong sama anakku. Nah menurut
teman-teman bagaimana tentang kasus Mbak ini. Apalagi si kakek ini memiliki riwayat penyakit jantung. Takutnya kalau Mbak ini melapor nih ke anak si kakek, nanti kita tambah parah urusannya. Nah, menurut pandangan kawan-kawan bagaimana? Silahkan komen. Jadi menurut saya ya Mbak yo. Nah, ini sudah seperti ini. Apalagi kalau sudah melapor ke kantor polisi, dipastikan ini polisi nanti akan menghubungi anak si kakek ini. Tetapi alangkah baiknya ini Mbak E juga ngomong sama anak si kakek, karena apapun yang terjadi sama kakek jagaan Anda, nenek jagaan Anda, majikan Anda atau dade Anda atau anak kakek itu harus tahu lebih dulu. Jadi harus dikasih tahu. Makanya kalau teleponnya selama itu, kenapa sampai nggak melaporkan ke anak kakek? Sampai coba curiga nggak? Karena selama itu loh, dari jam 1 sampai jam 9 malam, kira-kira sampean mencurigai nggak? Itu ada hal apa? Sampean bisa SMS sama anaknya. Contoh nih, dadai, aku tadi ki ngelihat kongkong, holoi tatin wadong pingkoa. Jadi sampean ki tanya, tadi aku ki ngelihat kakek iki telepon sama orang, iki lama banget. Iki kira-kira telepon sama sampean apa enggak? Sama anak satu lagi enggak, dan sebagainya. Jadi nanti dari kasus itu anak majikan ini pasti mikir, dari jam berapa mulai? Dari jam 1. Sekarang dari jam 1 sampai jam 4, berarti 4 jam. Kok nggak kelar-kelar? Nah, ini pasti membuat anak kakek ini pas curiga, langsung datang ke rumah atau ke flat bapaknya dia. Tapi karena sampai tuh membiarkan, akhirnya keasikan sampai selama itu. Jadi mbak-mbak semuanya kalau jaga orang tua, di mana mereka ini bisa pikun atau mungkin kesadarannya itu 50-60%, usahakan apapun yang terjadi sama mereka, sama harus melapor ke anaknya. Jadi kalau sudah Anda laporkan, nanti anak udah biarkan aja, itu udah menjadi urusan anak karena Anda udah ngelapor intinya. Jadi sampean bebas dari tanggung jawab itu. Kalau seandainya terjadinya scammer love, transferan duit sebanyak-banyaknya sampai rekeningnya si kakek ini dikoras habis-habisan duitnya, berarti yang menjadi permasalahan utama adalah anak seng tadi ki emle nggak merespon sampean tentang laporan Anda yang sebenarnya. Yoi akhirnya si kakek ini kena tipu. Ada kasus temanku tuh kerja di sentral Mbak, dia juga jaga nenek dan kakek. Nah, kakeknya itu malah kebalikan, kalau kakeknya itu lumpuh, tapi neneknya itu nggak lumpuh, sehat. Tapi itu cerewet banget dan puli banget. Si nenek itu pernah kena tipu online juga, di telepon orang, dibilang kalau anaknya dia ini, mohon maaf, ditangkap polisi karena kasus penipuan dan harus ditebus Mbak. Jadi si pelaku ini minta tebusan duit kepada si nenek ini, dan ini tebusannya nggak main-main, banyak banget. Nah, temanku ini mengetahui kalau ada kasus seperti ini, dia ini ngomong sama anak si nenek, iki lo makmu telepon sama orang dan bicara masalah tebusan, masalah duit, iki telepon sama keluarga lainnya atau bagaimana. Jadi disuruh transfer sejumlah uang. Tapi karena adanya laporan dari si CC ini atau temanku ini, iki akhirnya anak iki datang ke sentral Mbak, nemuin emaknya dia tadi. Di situ dia bilang, nggak mungkin kalau adikku, kalau anakmu yang terakhir laki-laki ini kecelakaan, karena dia baik-baik saja. Itu hanyalah tipuan dari orang yang dimana minta kamu itu transfer. Dari kasus ini akhirnya ini bisa terselamatkan. Jadi Mbak tadinya temanku ini nggak mau tahu, karena apa? Biar kapok, biar kena tipu. Memang sengaja banget temanku ini. Tapi lambat laun, ini temanku juga nggak tega, karena
dia kerja di situ, secara otomatis dia harus menjaga orang tua yang dia jaga, dan juga termasuk menjaga harta orang tua itu. Walaupun memang pelit, tapi sekali lagi kalau terjadi apa-apa, dipastikan nanti polisi juga datang ke atas. Nah, pasti nanti juga ada interogasi dari polisi. Nah, kamu cecenya di mana aja? Kamu emang nggak tahu toh kalau mbahmu ini dapat telepon dan sebagainya? Itu pasti. Itu kenapa temanku jadi takut, Mbak. Akhirnya dia langsung telepon anaknya perempuan. Jadi si mbah ini kan, si nenek ini kan memiliki beberapa anak, termasuk adalah perempuan dan laki-laki. Nah, laki-lakinya ini yang konon katanya ditangkap oleh kepolisian Hong Kong. Makanya temanku ini langsung telepon si anaknya perempuan. Anak perempuan akhirnya itu datang di sentral, datang ke tempat rumah emaknya dia. Jadi di situ barulah aksi dari penipuan secara online ini berhasil digagalkan. Jadi sekali lagi, mbak-mbak semuanya rodok tanggap ya mengenai kasus seperti ini. Kasihan kalau sampai mbahmu kena tipu, walaupun mereka iki pelit dan sebagainya, tapi paling enggak sampai juga harus ikut serta menjaga harta mereka. Yo, siapa tahu dengan adanya Anda bekerja dengan sebaik itu, nanti ceperannya keluar. Kan kita nggak tahu ya Mbak nasibnya. Intinya kita berusaha nih untuk kerja yang bagus, untuk jaga harta bendane majikan kita. Siapa tahu nanti dapat rezeki, entah itu dari majikan Anda atau nanti dari orang lain dan sebagainya. Kita tidak tahu. Intinya hati-hati kerja di Hong Kong. Tolong sedikit lebih respect dan sedikit lebih intinya kayaknya harus lebih tanggap. Ini pesan saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.